Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 31 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menggunakan waktu yang ada membenahi hidup kami, hati kami kepadamu ya Yesus, sehingga pada akhirnya kami boleh diubahkan serupa dengan Engkau dan layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sinta Lohonauman. Kepada Ibu Sinta, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi ini, Sabtu 31 Januari 2026 berjudul Menangis atau Bersukacita. Ayat inti terdapat dalam Yeremia 8 ayat 20. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Saya mengimbau anggota jemaat kita untuk tidak mengabaikan penggenapan tanda-tanda zaman yang dengan jelas menyatakan bahwa kesudahan sudah dekat. Betapa banyak orang yang tidak peduli akan keselamatan jiwanya, yang segera akan mengucapkan ratapan pahit. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Oh, kiranya kita ingat bahwa sekarang adalah masa pengadilan bagi kita, dan perkara kita sedang diproses. Inilah waktunya untuk berjaga dan berdoa, menyingkirkan segala pemanjaan diri, kesombongan dan keegoisan. Saat-saat berharga yang kini oleh banyak orang disia-siakan, seharusnya dipakai untuk perenungan dan doa. Banyak dari mereka yang mengaku menuruti hukum-hukum Allah justru mengikuti kecenderungan hati daripada kewajiban. Dalam keadaan seperti ini, mereka tidak layak menerima hidup kekal. Kepada mereka yang ceroboh dan acuh tak acuh, saya ingin berkata, pikiran sia-sia, kata-kata kasar, dan tindakan egois kalian tercatat di dalam kitab sorga. Malaikat yang hadir pada pesta berhala Beliasar berdiri di samping kalian ketika kalian tidak menghormati penebus. Dengan sedih mereka berpaling, berduka karena kalian kembali menyelipkan dia dan menaruhnya dalam kehinaan. Pada hari penobatan Kristus, ia tidak akan mengakui sebagai miliknya siapapun yang masih bernoda atau bercela. Tetapi kepada orang-orang setia, ia akan memberikan mahkota kemuliaan yang kekal. Mereka yang menolak pemerintahannya akan melihat dia dikelilingi oleh pasukan orang-orang tebusan, masing-masing membawa tanda, Tuhan keadilan kita. Mereka akan melihat kepala yang dahulu dimahkotai duri, kini dimahkotai dengan mahkota kemuliaan. Pada hari itu, orang-orang tebusan akan bersinar dalam kemuliaan Bapa dan Anaknya. Malaikat sorga dengan harpa emas mereka akan menyambut Raja bersama mereka yang menjadi piala kemenangannya. Mereka yang telah dibasuh dan diputihkan dalam darah Anak Domba. Nyanyian kemenangan akan bergema, memenuhi seluruh sorga. Kristus telah menang. Ia memasuki istana sorga bersama orang-orang tebusannya. Para saksi bahwa misi penderitaan dan pengorbanan dirinya tidaklah sia-sia. Demikian bacaan renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Sinta. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Judul renungan pagi hari ini berupa kalimat pertanyaan. Menangis atau bersukacita? Jawabnya, ada yang menangis dan ada yang bersukacita. Renungan pagi hari ini dikutip dari artikel dalam The Review and Herald tanggal 24 November tahun 1904, artikel A, yang berjudul A Preparation for the Coming of the Lord, yang artinya persiapan menjelang kedatangan Tuhan. Dikatakan dalam paragraf 11 yang berbunyi,
Kata-kata kecurigaan dan ketidakpercayaan seperti bulu duri yang terbawa angin, tersebar luas dan tak pernah bisa ditarik kembali. Ucapan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus menjadi dasar dari 9/10 dari semua kesulitan yang ada di jemaat. Agen-agen setan dengan giat berusaha membuat orang-orang yang mengaku Kristen berbicara tanpa pertimbangan. Ketika mereka berhasil, setan bersuka cita karena para pengikut Allah telah melemahkan pengaruh mereka. Di zaman sekarang, kata-kata kecurigaan dan ketidakpercayaan lebih cepat lagi tersebar oleh karena media sosial, dan tidak lagi dalam bentuk perkataan lisan, tetapi tertulis dan bahkan rekaman, dan tersebar meluas dengan cepat serta sulit untuk ditarik kembali. Inilah mayoritas penyebab masalah di dalam jemaat dan kelompok. Dan oleh karena masalah tersebut, habis waktu untuk membereskan yang seharusnya digunakan untuk mengabarkan kebenaran. Itu sebabnya Roh Nubuat lanjutkan dalam paragraf yang sama. Kita tidak punya waktu di saat-saat khidmat ini untuk saling berdebat. Mereka yang menyerah pada pikiran dan ucapan jahat tidak menyadari betapa banyak waktu orang lain yang mereka sia-siakan. Hamba-hamba Allah telah dipanggil untuk menyelesaikan perselisihan antara saudara dan saudara, dan waktu telah dihabiskan untuk hal ini, waktu yang seharusnya menjadi milik jiwa-jiwa yang siap binasa, waktu yang seharusnya digunakan untuk memenuhi amanat Injil. Waktu habis hanya untuk bereskan masalah yang disebabkan oleh umat-umat yang terjerat oleh setan. Mereka berjam-jam bicara negatif tentang orang lain, dan bahkan direkam dan disebarkan. Selain sulit ditarik kembali, hal itu akan menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan untuk menjangkau jiwa. Orang-orang seperti ini jika tidak bertobat akan termasuk dalam kelompok yang menangis saat Yesus datang, sebab kebinasaan menjadi bagian mereka. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam paragraf 12. Saudaraku, saudariku, takutlah untuk mencari kesalahan. Takutlah untuk berbicara menentang rekan kerjamu. Kalian telah mendaftar untuk berperang melawan kekuatan setan, dan kalian tidak punya waktu untuk berperang melawan sesama prajurit kalian. Orang yang benar-benar bertobat tidak memiliki kecenderungan untuk memikirkan atau membicarakan kesalahan orang lain. Bibirnya telah disucikan, dan sebagai saksi Allah, ia bersaksi bahwa kasih karunia Kristus telah mengubah hatinya. Yang mengerikan adalah ada yang berbicara menentang rekan kerja dan bahkan menebar benih ketidakpercayaan tentang sesama pekerja di belakang, namun merasa tidak bersalah. Karenanya diingatkan bahwa kita dipanggil untuk melawan kekuatan setan dan bukan melawan sesama pekerja. Jika kita benar-benar bertobat, maka kita tidak punya waktu untuk bertelepon berjam-jam untuk memfitnah sesama pekerja kepada orang lain. Sebab bibir kita sudah disucikan dan digunakan untuk kabarkan Injil kepada sesama. Dan itu bukan karena kuat kuasa kita, namun oleh karena kasih karunia Kristus bekerja dalam hati kita, mengubahkan kita. Karenanya, bertobatlah. Sebab renungan hari ini berkata dalam Maranatha halaman 39 paragraf 3. Kepada mereka yang ceroboh dan acuh tak acuh, saya ingin berkata, pikiran sia-sia, kata-kata kasar, dan tindakan egois kalian tercatat di dalam kitab sorga. Malaikat yang hadir pada pesta berhala Belshazzar berdiri di samping kalian ketika kalian tidak menghormati penebus. Dengan sedih mereka berpaling, berduka, karena kalian kembali menyalibkan dia dan menaruhnya dalam kehinaan. Pada hari penobatan Kristus, ia tidak akan mengakui sebagai miliknya siapapun yang masih bernoda dan bercela. Tetapi kepada orang-orang setia, ia akan memberikan mahkota kemuliaan yang kekal. Mereka yang menebarkan benih ketidakpercayaan tentang sesama pekerja tidak akan diakui oleh Yesus, kecuali mereka bertobat. Sebab hanya kepada orang-orang setia Yesus akan berikan mahkota kemuliaan kekal. Jadi, penting untuk mengamati kegenapan tanda-tanda zaman
sebab hal itu menyatakan dengan jelas bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Tetapi, terlebih penting lagi persiapan diri kita masing-masing, hati kita masing-masing. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 24 November tahun 1904 artikel A paragraf 17 berbunyi, nilai kekristenan tidak bergantung pada bakat yang cemerlang, kelahiran yang mulia, kekuatan yang luar biasa, tetapi pada hati yang bersih, hati yang setelah dimurnikan dan disempurnakan mencerminkan citra keilahian. Kehadiran Dia yang telah memberikan hidupnya bagi kitalah yang membuat jiwa menjadi indah. Hati yang dibersihkan dan diubahkan oleh Yesuslah yang melayakkan kita untuk menerima sukacita sorga nantinya. Bagaimana Yesus hadir dalam hati kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini ingatkan kita semua dalam Maranatha, halaman 39 paragraf 3. Oh, kiranya kita ingat bahwa sekarang adalah masa pengadilan bagi kita, dan perkara kita sedang diproses. Inilah waktunya untuk berjaga dan berdoa, menyingkirkan segala pemanjaan diri, kesombongan, dan keegoisan. Saat-saat berharga yang kini oleh banyak orang disia-siakan, seharusnya dipakai untuk perenungan dan doa. Saat ini adalah hari pendamaian, proses penghakiman pemeriksaan. Bagian kita bukan menebar benih ketidakpercayaan kepada orang lain. Bagian kita bukan bicara menentang sesama pekerja dan sebarluaskan lewat media sosial. Bagian kita periksa hati masing-masing, sebab waktunya tidak lama lagi Yesus akan selesaikan tugasnya sebagai imam besar kita di hadapan Bapa. Bersiap untuk turun menjemput umat-umat tebusan yang setia naik ke sorga. Dan bertemu dengan siapa? Maranatha halaman 39 paragraf 5 berkata, pada hari itu, orang-orang tebusan akan bersinar dalam kemuliaan Bapa dan Anaknya. Malaikat sorga dengan harpa emas mereka akan menyambut Raja bersama mereka yang menjadi piala kemenangannya. Mereka yang telah dibasuh dan diputihkan dalam darah anak domba. Nyanyian kemenangan akan bergema memenuhi seluruh sorga. Mereka yang selamat akan bertemu dengan Allah Bapa dan Anaknya, yaitu Yesus Kristus, serta para malaikat sorga. Tidak ada Trinitas di sorga. Tulisan ini ditulis tahun 1904 dan artinya Nyonya White tidak berubah. Dia tetap non-Trinitas. Karenanya ingat, mereka yang di luar Yesus akan menangis dan mereka yang di dalam Yesus akan bersukacita. Mereka yang di luar Yesus binasa, mereka yang di dalam Yesus akan bertemu dengan Allah Bapa dan Anaknya dan para malaikat sorga. Karenanya berjaga dan bersedia, sebab waktunya semakin singkat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman Tuhan, panggilan untuk bertobat bagi kami semua pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa penting melihat tanda-tanda zaman, agar semakin terlihat bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Tetapi persiapan terpenting dan terutama adalah kehidupan kami masing-masing. Kami perlu tilik diri kami, hati kami, dan datang kepada Yesus untuk membereskannya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar masing-masing kami mau diubahkan menjadi serupa dengan Dia, dan saat Dia datang kedua kali menjemput kami semua, kami boleh dibawa kembali ke sorga, bertemu dengan Bapa dan Anak dan para malaikat. Terima kasih ya Bapa atas segala kebenaran firman-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.